Nama saya Joko Lelono. Saya kata orang saya itu penulis, tapi sungguhnya saya itu pengetik. Cuma ngetik aja kok dulu di mesin ketik, sekarang di komputer. Terima kasih. Di zaman dulu, zaman belum ada komputer, belum ada handphone, dan televisi masih cuma satu channel, kayaknya anak-anak kita agak kurang hiburan. Kemudian waktu itu pun saya tuh kurang hiburan juga, sehingga daripada nganggur saya menulis. Tapi karena memang saya suka dongeng, suka bercerita, akhirnya saya jatuh cinta pada penulisan itu. Dan kalaupun itu dianggap nostalgia, maka memang kalau buku-buku saya itu dibaca sekarang, itu agak seperti ada suatu potret dari masa-masa lalu. Anda bisa baca, kalau Anda baca sekarang, maka Anda bisa membaca bagaimana semua kejadian itu terjadi agak aneh karena tidak ada yang memakai gawai, tidak ada yang pakai HP, dan apalagi WA. Terus bisa tersesat kalau nggak bertanya-tanya. Kalau dulu kan ada peribahasa, daripada malu bertanya lebih baik sesat di jalan. Kalau sekarang kan kalau sesat di jalan berarti nggak punya HP. Jadi memang kalaupun buku-buku saya dianggap semacam nostalgia, gila, saya setuju banget. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya di antara buku-buku saya itu yang terlihat berubah itu adalah tokoh-tokohnya. Pada waktu saya belum kawin, tokoh-tokohnya itu mungkin anak teman saya, kayak di Getaran tuh Primanda, itu nama keponakan teman saya. Kemudian di Terlontar ini, karena saya masih belum kawin juga, itu yang jadi tokoh adalah adik saya sendiri, yang saya masukkan di sini. Namanya Agustinus. Jadi setelah nanti kemudian pada waktu Getaran masih anak orang lain, tapi pada waktu selebihnya itu anak-anak saya sendiri. Di Petualangan Tariksa itu tokohnya anak saya semuanya, jago ya. Empat-empatnya tuh sampai dulu Mbak Lestiana bilang, oh saya tahu sekarang nama anak-anaknya Pak Joko. Gara-gara buku itu tersebarlah nama anak saya. Terus pada waktu Getaran itu saya masih pacaran. Kalau Anda baca itu ada nama planetnya Wikaslas. Itu nama calon istri saya, Wiwi Kasriwati Lasmiun. Wikaslas. Kasihan ya istri saya. Tapi dia tuh nggak sadar loh bahwa saya mencintainya sampai menaruhnya di buku. Ini termasuk saat-saat saya udah mulai, kalau bahasa Jawa itu selengean. Jadi agak main-main gitu. Bagaimana kalau kita terlontar ke masa silam? Anak-anak kita akan kita lontarkan ke masa silam waktu buku-buku ini. Saya pikir bagaimana kalau Majapahit itu terjadinya bukan seperti sejarah, tapi seperti yang saya ceritakan. Banyak yang mengira ini benar terjadi. Sehingga ada mahasiswa yang tanya, itu Pak Joko itu benar-benar apa yang sejarahnya yang benar? Kalau saya bilang jadi saya, yang benar saya. Dan saya mulai ngaco aja bahwa kalau misalkan ada tokoh sejarah kembali ke masa silam, bagaimana akibatnya, bagaimana nanti dia kembalinya ke masa sekarang. Itu agak sulit karena terus terang saya belum pernah kembali ke masa silam.
Jadi untuk kebanyakan cerita-cerita yang ke masa lalu biasanya peralatannya jadi rusak. Itu menjadi suatu cara bagi orang-orang untuk kembali ke masa sekarang. Dan itu terjadi di sini. Saya nggak pernah punya cerita tentang masa kecil yang agak melekat di benak saya. Kemungkinan ceritanya anak lain boleh. Pada waktu kecil saya tuh dalam hati pengen jadi jagoan, pengen berantem menang, tapi nggak pernah berantem. Cuman bayangin aja, wah kalau saya nanti berantem saya akan begini. Tapi sungguhnya nggak pernah berantem. Saya baik hati, sopan. Saya dulu nggak lucu kok kayaknya. Saya itu mulai lucu setelah ketemu cewek. Jadi untuk menarik cewek itu saya melucu. Pada waktu saya kelas 2 SD, bayangin, kelas 1 ding, ada anak baru, namanya Suciati. Dia itu anak baru, terus karena dia anak baru, belum tahu semua orang kan, saya terpaksa harus berbuat aneh-aneh supaya dia itu melihat saya nari-nari di dalam kelas, nari-nari. Waktu jalan pulang tuh nari-nari sampai akhirnya ketabrak becak. Itu kejadian yang sangat berkesan. Dan celakanya saya ketabrak becak, anak itu nggak melihat saya. Heran. Namanya Suciati. Saya lahir di Pelingi, di Beru. Saya lahir di Beru sampai umur 5 tahun kali. Sehingga saya sangat, bukan mencintai, tapi sangat terpengaruh oleh keadaan Beru itu. Di Beru itu, waktu saya masih kecil, itu ada sebuah gedung gede, namanya ballroom, tapi orang-orang Jawa bilang kamar bola. Dan di kamar bola itu saya biasanya main-main. Di balik kamar bola agak jauh itu, bukan agak tapi jauh sekali, itu ada sungai namanya Kali Lekso. Dan di Beru, pada waktu saya kecil itu, jalanan dipagerin oleh pohon-pohon asem. Dan pohon-pohon asem itu begitu berdekatan, sehingga salah seorang paman saya itu bisa manjat dari satu pohon sampai ke ujung jalan tanpa turun ke tanah. Cuma mencari telur burung belekok. Burung belekok itu kayak bango tapi kecil. Dan telurnya itu sak telur segini loh. Dan itu oleh paman saya tadi diambilin, terus direbus, dijual. Waktu itu nenek saya punya warung dan jualan telur itu. Itu kalau Anda baca nanti di Anak Rembulan ada itu. Saya diajak di perpustakaan umum itu kelas 3 saya umurnya 10 tahun. Ada batasan umurnya 13 tahun. Jadi saya harus membuat surat pernyataan dari ayah saya bahwa saya diperbolehkan ikut jadi anggota. Disitulah terjadi. Saya jadi sangat suka membaca. Saya mulai membaca Karome, Old Shatterhand. Malahan saya baca Fenimore Cooper yang suku Mohawk Tompas. Akhirnya sangat mempengaruhi pikiran saya bahwa pembacaan yang sangat bagus itu adalah yang action, adventure. Jadi pakai ahli sihir juga. Jadi ada antariksa jadi Flash Gordon, cowboy. Saya pikir-pikir gini aja kok bisa jadi buku, masa saya nggak bisa. Cuman saya mulai
nulis-nulis tapi cuma tulis tangan aja. Kelas 6 saya itu udah mulai ada komik dan mulai ada si Kuncung. Sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah suatu hiburan. Tidak pernah ada pesan moral apapun dalam cerita-cerita saya kecuali menghibur. Kalaupun ada, itu disampaikan secara menghibur juga. Misalnya tekad seorang anak untuk berbuat baik, tekad seorang anak untuk jujur, itu semua disampaikan dengan cara yang sangat kekanak-kanakan dan sama sekali tidak mengurangi nikmatnya cerita itu bagi seorang anak-anak. Kalau bukunya dibaca orang dewasa, silakan mencari sendiri moral yang ada di cerita itu. Kemungkinan si orang dewasa akan ketawa, ada-ada aja. Tapi kalau dia mau berpikir sejenak, benar juga nih Pak Joko nih, Eyang Joko nih. Mestinya harusnya begini. Baiklah. Jadi sekali lagi, misi saya adalah membuat anak-anak atau pembaca anak-anak terhibur. Apakah itu dengan action atau dengan suspense. Kadang-kadang dengan suatu cerita yang tidak bisa diterima nalar. Tapi akhirnya si anak akan senang. Oh ya, seharusnya begini dunia ini. Saya agak meniru Carême, karena Carême itu sungguhnya belum pernah ke Amerika tapi selalu bercerita tentang Amerika. Itu yang ingin saya tiru. Apa yang hanya ada dalam angan-angan saya tapi yang saya anggap menyenangkan, itu yang saya tuangkan. Begitulah, saudara-saudara